Saya juga mendengarkan cerita-cerita di situ. Dia banyak yang meminta tolong. Jadi di sana itu banyak macam-macam siksaan. Ada yang diminumkan lahar panas. Itu seperti bakaran kayak timah meleleh. Ya. Itu diminumkan. Wah. Dan di situ pun banyak orang-orang yang berjalan. Dia ada yang terbang memakai jubah hitam. Dan ada yang menaiki kereta terbang. Dan ada yang lari seperti kilat. Ada yang merangkak juga. Di sana ada yang merangkak. Ya. Dan ada yang berjalan. Kemudian ada yang lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis untuk menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber. Yang dimana seseorang pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Bagi kalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga kalian ini selalu sehat walafiat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan di channel Kang Jin Misteri. Amin. Oke, di sebelah kiri saya sudah ada narasumber namanya Mas Wawan yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu, Mas Wawan ini tidak sengaja mengalami mati suri selama 3 hari. Dan di situ, Mas Wawan ini masuk ke alam barsyah, alam gaib, melihat seseorang yang disiksa dan melihat jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi, setiap makhluk hidup, setiap makhluk ciptaan Allah SWT di alam dunia pasti akan mengalami kematian, tergantung iman dan perbuatan kita masing-masing yang akan mengalami siksaan di alam barsyah. Ini kisah nyata yang dialami oleh Mas Wawan, mengalami mati suri masuk ke alam barsyah. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Makasih Mas Wawan sudah hadir di Kang Jin Misteri, ingin berbagi pengalaman cerita mistis. Semoga bisa membawa hikmah untuk penonton Kang Jin Misteri, oke Mas ya? Iya. Monggo Mas Wawan cerita ini dari awal sampai akhir. Baik, perkenalkan nama saya Wawan. Saya akan berbagi cerita pengalaman saya waktu mengalami mati suri. Jadi selama waktu saya kecil, saya sering mengalami hal-hal yang ganjil. Setiap kali berjalannya waktu, saya sering merasakan keanehan-keanehan. Namun saya selalu berjalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Waktu tahun 2009, waktu saya masih sekolah, saya mengalami mati suri. Waktu itu saya sepulang sekolah, saya tidur. Kemudian saya tiba-tiba berada di alam yang berbeda. Saya melihat sekeliling saya itu semuanya tembus pandang. Tidak ada dinding ataupun penghalang. Polos ya? Iya, entah itu di bawah ataupun di depan atau di langit itu tidak ada, semuanya bening. Tapi waktu itu saya melihat di depan saya itu sangat gelap hingga saya tidak bisa melihat kemana saya harus berjalan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia memakai jubah putih, orangnya tinggi besar dan tubuhnya mengeluarkan cahaya. Waktu itu saya sangat ketakutan dan saya bertanya-tanya saya itu sedang ada di mana. Dan setelah orang itu tiba, dia menenangkan saya. Dia menerangi, cahayanya menerangi jalan saya. Saya melihat di depan ternyata itu sebuah jalan dan memiliki ruangan-ruangan. Dia berkata, jangan khawatir, saya akan menerangi jalan. Kemudian saya bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu wajahnya seperti mirip saya? Namun dia lebih tampan dan
bercahaya. Dan dia menjawab, ternyata aku adalah amal baikmu. Dia ngomong kayak gitu? Iya, dia bilang ke saya, Heeh. aku adalah amal baikmu yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Dan aku akan menerangi jalan. Kemudian saya berjalan melewati ruangan-ruangan itu yang tadinya sangat gelap, namun menjadi terang karena adanya seseorang itu yang menerangi jalan saya. Waktu saya berjalan, saya merasakan jalan itu sebenarnya sangat licin sekali. Licin, dan saya merasakan jalan itu sangat tajam. Seperti berjalan di atas tajamnya pedang. Bahkan itu melebihi tajamnya pedang. Ternyata berjalan melewati jalan itu tergantung iman kita. Waktu itu saya berjalan, namun saya merasakan yang berjalan bukan saya, tetapi keimanan kita, kekuatan iman saya yang berjalan di jalan itu. Saya berpikir, andai saja iman saya tidak kuat, saya akan tergelincir dan memasuki ruangan-ruangan tersebut. Iya. Ternyata waktu itu saya menengok ruangan-ruangan tersebut, saya melihat banyak manusia-manusia yang sedang disiksa. Disiksa? Iya, jadi di situ kebanyakan perempuan. Ada seseorang yang menusuk, dia memakai benda yang sangat tajam. Itu dari dada sampai tembus ke belakang. Ditusuk? Iya, jadi di sana selalu berulang-ulang. Ya. Selalu berulang-ulang. Ada yang dimasukin besi yang sangat panas. Itu dari kemaluannya sampai ke ujung-ujung. Tembus? Iya. Dan itu selalu dilakukan berulang-ulang. Saya di situ sangat ketakutan. Dan saya selalu berdoa. Bagaimana cara menyelamatkan dia. Namun seseorang itu memberitahu saya, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Sekarang kamu teruslah berjalan ke depan. Kemudian saya sembari saya melihat hal-hal itu, saya juga mendengarkan cerita-cerita di situ. Dia banyak yang meminta tolong. Jadi di sana itu banyak macam-macam siksaan. Ada yang diminumkan lahar panas. Itu seperti bakaran kayak timah meleleh. Ya. Itu diminumkan. Wah. Iya. Kemudian saya sembari merasakan takut dan kasihan kepada mereka-mereka. Saya selalu tetap berjalan di sini. Kemudian terus saya melangkah. Saya ditunjukkan jalan. Sebenarnya itu jalan lebar, namun tergantung orangnya. Kalau orang itu kurang, di masa hidupnya kurang baik, jalan itu sangat kecil. Sangat kecil? Sangat kecil dan tajam. Jalan itu panjang, dan di bawahnya seperti mengalir api, terus kayak timah meleleh. Saya melihat dan saya sangat takut. Bagaimana saya bisa melewati jalan ini? Saya takut terjatuh. Namun di situ saya tetap harus melakukan perjalanan. Dan di situ pun banyak orang-orang yang berjalan. Dia ada yang terbang memakai jubah hitam. Dan ada yang menaiki kereta terbang. Dan ada yang lari seperti kilat. Ada yang merangkak juga. Di sana ada yang merangkak. Dan ada yang berjalan. Kemudian ada yang lari. Macam-macam ya? Iya. Dan saya bertanya kepada orang itu, kenapa mereka berbeda-beda? Dan dia menjelaskan, yang memakai jubah hitam dia terbang. Semasa hidupnya dia sering berpuasa. Dan yang berjalan seperti kilat, dia seorang yang waktu hidupnya selalu menjalankan perintah Allah, yang selalu
sholat 5 waktu, berzikir, Iya. yang memiliki iman yang kuat. Jadi dia berjalan seperti kilat. Iya. Tubuhnya itu mengeluarkan kayak kilat, Petir kilatan itu ya? Iya, dia berjalan cepat sekali, seperti kilat yang menyambar. Iya. Kemudian ada pula yang berjalan seperti biasa Mm. dan ada yang merangkak. Dan ada pun di situ yang menaiki seperti kambing, terus sapi. Jadi ternyata itu orang yang dulunya keka. Oh, yang menaiki kambing sapi Iya. itu? Ya. Cuma dia tetap, walaupun dia menaiki kambing ataupun menaiki sapi, Ke? dia tetap berjalan tergantung tingkat keimanannya. Kalau tingkat keimanannya itu tidak terlalu kuat, mungkin dia bisa terpleset dan dia tetap tergantung keimanannya. Iya. Jadi ternyata berjalan di jalan yang kecil itu, dia bisa melebar, dia pun juga bisa mengecil, tergantung orangnya. Adapun yang berjalan, dia merasakan jalan itu sangat tajam sekali, seperti berjalan di atas pedang. Tajam ya? Iya. Kalau orang itu keimanannya kurang, dia bisa terpleset dan jatuh ke seperti jurang itu yang mengalir Api ya? api dan seperti timah meleleh dan Iya. batu dibakar memerah itu. Kemudian waktu itu di situ saya tidak mencoba berjalan, cuma saya bisa merasakan waktu di situ saya disuruh balik. Ada suara yang berbisik kepada saya, balik, kamu belum saatnya kesini. Oh, ada suara kayak itu. Iya, ada suara namun tidak ada orang. Kemudian saya pun melihat yang di sebelah saya, yang mengantarkan saya itu ternyata sudah tidak ada. Waktu itu waktu ada suara bilang balik, ini kamu belum saatnya mati. Ya. Di situ saya sadar, saya sangat ketakutan. Apakah saya sudah meninggal? Saya sangat ketakutan sekali. Kemudian saya lari balik. Saya lari sampai titik awal tadi yang sangat gelap, yang kedatangan orang itu menjadi terang. Sampai situ saya terus maju. Ternyata saya di situ melihat gerbang yang sangat besar, setinggi langit dan bumi. Gerbang itu warnanya seperti emas, namun bercahaya. Saya memaksakan diri untuk keluar dari gerbang itu. Gerbang itu terbuka sendiri. Saya keluar dari gerbang itu, kemudian ternyata saya sedang tidur. Kemudian saya bangun dari tidurnya, dan saya tanya ke ibu, Bu, ini jam berapa? Ini pagi. Ya udah, saya mau berangkat sekolah. Saya memakai baju batik. Dan saya memakai tas. Saya ditanya sama ibu, kok kamu memakai baju batik? Kan ini hari Jumat. Ya. Di situ saya keinget, loh Bu, kemarin saya tidur hari Selasa. Waktu pulang sekolah saya langsung tidur. Ya. Oh, sekarang hari Jumat. Ibu saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya nggak melihat kamu selama 3 hari. Bu, kok nggak melihat saya? Kan saya tidur di sini. Kok nggak bangun saya? Saya sudah menyadari bahwa saya tadi mengalami mati suri. Di situ saya agak sedikit kayak kesal sama ibu saya. Kenapa nggak dibangunin? Kenapa nggak ada yang bangunin saya? Sampai saya bangun sendiri. Jadi waktu itu akhirnya saya ganti pakaian lagi, memakai baju coklat. Saya berangkat.
Dan setelah saya mengalami mati suri, ternyata saya bisa melihat makhluk-makhluk goib. Waktu itu memang dari kecil saya sudah merasakan hal-hal yang Beda. iya. Waktu dari kecil saya pernah mengalami bangun tidur. Waktu saya mau turun dari tempat tidur, itu kaki saya mengambang. Iya, Di situ saya sangat ketakutan. Kan waktu kecil berpikirnya bahwa orang mati kakinya mengambang. ngambang ya. Saya sangat takut sekali. Takut. Oh, apa saya sudah meninggal? Apa saya sudah meninggal di hati saya? Ternyata waktu saya ketakutan seperti itu, saya berdoa, saya masih ingin hidup. Ternyata kaki saya turun sedikit demi sedikit sampai nempel Mantap. ke tanah. Jadi dari kecil saya sudah mengalami hal-hal yang aneh. Dan waktu itu saya pernah sakit. Saya seperti bermain kaleng. Kaleng Ya. itu seperti ada batunya, Ya. bunyi kletek-kletek. Taka-taka. Kan anak kecil senang kalau ada kayak gitu buat mainan. Waktu itu saya tidak tahu kenapa hati saya sangat senang sekali sama kaleng itu. Kemudian kaleng itu saya buat mainan dan ternyata itu terbang. Kaleng itu terbang ke genting. Saya tidak tahu kenapa hati saya itu sangat senang sekali sama kaleng itu. Saya panjat rumahnya. Rumah saya naik ke atap. Pas naik ke atap, itu orang tua saya melihat dan saya disuruh turun. Sepertinya saya sedang mengalami gangguan itu. Ya. Itu saya mengalami seperti itu sebelum mati suri. Jadi dari kecil saya sudah mengalami hal-hal yang, dan berjalannya waktu ingatan saya semakin tajam. Saya waktu sesudah mengalami mati suri, saya bisa melihat makhluk-makhluk goib. Waktu itu saya sering melihat hal-hal mistis. Seperti saya waktu itu bangun jam 2 malam, saya ke depan, kemudian saya buka jendela di depan rumah saya. Saya melihat di tengah-tengah kuburan terdapat api. Apinya bundar seperti bola. Kayak bola itu. Iya. Dan di bawahnya itu seperti ada anaknya, dia kecil. Dia berjalan mengikuti yang besar itu, keliling-keliling di. Kemudian saya liatin terus, itu ternyata energinya dia seperti menyelimuti tubuh saya. Kemudian saya sempat nggak bisa ngomong. Iya. Karena saya sudah merasa, kayaknya saya nggak bisa ngomong kalau lihat itu terus menerus. Akhirnya saya langsung tutup jendela. Dan selain itu, saya juga pernah main sama teman saya waktu sekolah. Itu main ke suatu tempat. Di situ tadinya banyak pohon-pohon mangga. Waktu itu pas saya ke situ, ternyata pohon mangga itu sudah ditebang. Dan di bawah ada kayu bekas tebangan. Saya duduk di situ. Ternyata dari kayu itu saya melihat muncul makhluk goib. Dia hitam, kepalanya itu botak, telinganya panjang. Dia bertanya sama saya. Memang dari kecil saya tidak penakut sama hal-hal yang goib. Ya. Dia tanya sama saya, siapa yang menebang rumah saya? Siapa yang merusak rumah saya? Kemudian saya bilang, saya tidak tahu. Saya kesini main-main. Mungkin orang lain. Kemudian makhluk itu bilang ke saya, ya udah,
saya mau datangin orang yang merusak rumah saya. Kemudian dia berjalan, dia menembus tembok. Cara menembusnya pun saya melihat sendiri. Dia seperti berputar dan menghilang masuk ke dalam tembok, menembus rumah. Katanya dia mau mendatangi yang merusak rumah dia. Kemudian berjalannya waktu, saya pun pernah juga mengalami bertemu sama seseorang yang rambutnya panjang. Kemudian saya liatin terus, siapa sih orang itu, saya penasaran. Ternyata tiba-tiba orang itu mengeluarkan api di tangannya. Iya. Namun api itu warnanya putih. Kemudian saya liatin terus, ternyata api itu dilempar ke saya. Saya merasakan seperti tabrakan gitu di tubuh saya. Kayak dipukul ya? Iya, kayak dipukul. Kemudian secara tiba-tiba tubuh saya lemas. Waktu itu saya sedang main sama teman. Kemudian saya minta pulang sama teman saya. Ayo pulang, ayo pulang. Tubuh saya sangat lemas sekali. Kemudian teman saya, ya udah ayo pulang. Waktu itu saya kemudian pulang dan ternyata saya sakit selama 40 hari. Semasa saya sakit dalam waktu panjang itu 40 hari, setiap 10 hari itu saya makan rasanya berbeda-beda. Pertama, 10 hari pertama saya makan rasanya tidak enak. Kemudian 10 hari kedua saya makan rasanya manis semua. Semua makanan itu rasanya manis. Dan 10 hari ketiga saya makan itu rasanya pahit. Dan 10 hari keempat saya makan itu rasanya asam. Beda-beda Jadi ya? iya, setiap 10 hari itu rasanya. Yang pertama itu tadi apa? Yang pertama tidak enak, kemudian manis, terus pahit, kemudian agak asam-asam, anyep gitu. Dan waktu itu terakhir saya mau sembuh, itu saya secara tiba-tiba, saya itu seperti memasuki ruangan yang sangat gelap. Di situ terdapat kayak darah kecil, dia berdenyut. Ya. Setiap dia berdenyut, dia sangat menyiksa tubuh saya. Seperti tulang itu seperti diremuk-remuk. Saya sangat kesakitan. Kemudian saya kembali lagi normal, sadar seperti ini. Ini tenaga saya menguat sendiri. Dia manteng semua. Kenceng. Iya, tenaga saya membesar sendiri begitu. Itu kemudian saya lari ke belakang, ke kamar mandi. Saya menjerit, minta tolong sama ibu. Bu, kesini bu, cepat bu. Tolong siramin air itu. Waktu itu di situ ada ember. Saya minta tolong ember itu disiram ke saya. Kemudian ibu saya datang. Dia langsung menyiram saya pakai ember, air yang di ember itu. Dan secara tiba-tiba tenaga saya kembali lagi normal seperti manusia biasa. Ya. Setelah itu besoknya saya sembuh. Jadi saya sakit selama 40 hari itu merasakan rasa yang berbeda-beda. Setelah saya terkena seseorang yang rambutnya panjang itu mengeluarkan api dilempar. Tapi masnya nggak kenal ya? Nggak kenal orangnya itu? Saya nggak kenal. Tiba-tiba dia keluar dari pohon. Dia keluar dari pohon, kemudian mengeluarkan api yang warnanya putih. Saya waktu itu bisa melihat hal-hal yang gaib, namun saya sering sakit. Sering sakitnya waktu itu juga saya pernah main sama adik. Di situ terdapat tanah yang memunjuk. Saya naik ke tanah itu dan saya mengejek adik saya. Wah, saya tinggi, kamu
pendek, kamu pendek gitu. Ya. Tanahnya sambil saya injak-injak. Kemudian waktu saya pulang, saya ternyata sakit lagi, mengalami sakit lagi. Di situ waktu malam-malam hari, saya diintip sama mata yang sangat besar sekali, mata Ya. setampah. Dia matanya sangat besar sekali, mengintip di jendela. Kemudian ternyata ayah saya juga melihat. Oh, iya. Dia melempar batu dan batunya malah terkena kaki saya. Kemudian saya sakit. Waktu itu saya mengalami sakit. Saya kan sering tidur. Waktu itu sore-sore, sekitar jam 4 sore, saya duduk di depan rumah. Saya melihat ada kucing. Kucing itu ada 5. Dia berjalan keluar dari pohon. Dia berjalan. Namun kucing itu ternyata tulang semua. Tidak memiliki kulit, tidak memiliki daging. Dia tengkorak, kucing tengkorak. Tengkorak. Iya, ada 5. Dan di situ saya keadaan mulai membaik dan tidak pernah sakit lagi. Namun saya bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan saya mulai bisa mengelola, ternyata saya memiliki kelebihan itu. Dan saya bisa mengelola itu sedikit demi sedikit. Waktu itu saya bisa melihat kalau saya sedang berdoa itu tangan saya seperti keluar cahaya yang menuju ke atas. 2 tangan saya. Dan cahaya itu bisa saya kelola. Bisa juga saya gunakan kalau saya orang jahat misalnya. Bisa saja saya menggunakan itu buat nyakitin orang. Berarti sesuatu ada yang beda gitu ya, Iya, Mas? setelah saya mengalami mati suri, Iya. ada sesuatu yang beda gitu. Tapi sampai sekarang masih ada yang beda nggak, Mas? Sampai sekarang masih ada, Iya. cuma sesuatu itu keluar ketika saya menjaga tubuh saya selalu berbuat baik dan selalu menjaga hati, selalu berzikir, berdoa, dia akan selalu kuat di tubuh saya. Namun ketika saya melakukan hal-hal yang kurang baik, dia melemah. Dan sampai sekarang masih ada, cuma dia agak melemah. Cuma bisa juga dikuatkan lagi, namun perlu memperbaiki diri lagi. Ya, ya. Biar hatinya bersih, pikirannya bersih, dan selalu hati itu selalu menuju Sang Pencipta. Tapi secara melihat makhluk-makhluk astral ini dengan tidak sengaja apa disengaja, Mas, setelah mengalami mati suri ini? Itu secara tidak disengaja. Tidak sengaja ya. Jadi secara tidak disengaja saya sering melihat makhluk-makhluk gaib. Tapi seumpama pengen melihat bisa nggak, Mas, sengaja gitu? Seumpama pengen melihat Heeh. bisa diajari gitu. Secara sengaja gitu pengen lihat ini Secara gitu. sengaja itu bisa. Bisa. Jadi semenjak itu saya tahu ternyata di tubuh saya itu terdapat, di hati ini, di dada ternyata terdapat dinding. Oke. Dan di wajah ternyata di situ terdapat dinding. Jadi ketika dinding itu menutup, manusia tidak bisa melihat makhluk gaib. Namun ketika dinding itu dibuka, dia mampu melihat makhluk gaib. Tetapi manusia memiliki 4 panca indera. Sebelum dia bisa melihat, dia harus bisa menyatukan panca indera. Namun walaupun dia bisa menyatukan panca indera itu juga perlu restu dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah merestui, kamu boleh, maka seseorang itu bisa melihat. Iya. Karena restu Tuhan itu memberi kekuatan ke dalam Tubuh. hati kita. Oh, hati, batin. Kekuatan dalam batin kita. Ketika kekuatan itu sudah turun masuk ke
batin kita, dia akan membesarkan indera pengerasa. Jadi setelah indera pengerasa itu membesar, seseorang itu bisa merasakan kehadiran makhluk di sekitarnya. Berarti masa bisa tahu dong orang yang mempunyai indera yang besar kayak gitu? Iya benar. Saya bisa tahu karena saya sedikit bisa melihat di dalam dada seseorang. Itu terkadang kalau seseorang itu memiliki kekuatan indera keenam seperti itu, di dalam dadanya itu terdapat kekuatan yang bermacam-macam warna. Terkadang ada yang warnanya hijau, dan ada yang warnanya oranye, dan kadang ada yang warnanya seperti biru-biru listrik. Oh iya. Lah masa bisa melihat dengan diri saya mas di dalam mas? Bisa mas. Kayak apa mas? Kalau di diri mas itu terdapat aura kekuatan warna oranye, dan di situ ada kekuatan pancaran putih. Pancaran putih? Iya. Dari mana mas? Dari tengah-tengah dadanya masnya. Dari saya sendiri? Iya. Dia kekuatan oranye itu mengelilingi pancaran putih. Ya. Dan pancaran putih itu menuju ke atas. Menuju ke atas? Iya. Seperti ini, terus dia mengelilingi. Ya, itu dari mana mas? Saya tahu karena ketika batin saya menyatu ke panca indera, begitu juga rasa, jadi rasa saya bisa menguasai tubuh masnya. Berarti dan mata saya bisa melihat. Bisa melihat. Ini berarti dari mana mas ini yang dikelilingi pancaran? Oh itu, kalau itu dari perbuatannya masnya, dari kecil pengelolaan dalam tubuh. Seperti orang selalu berbuat baik, itu kekuatannya dia akan mengelola di dalam dada. Kalau orang yang jahat, dia pun dadanya dia mengelola kekuatan itu. Kalau dia selalu jahat, maka kekuatan jahat di dalam dada dia semakin besar dan semakin berkembang. Tapi kadang-kadang emosi nggak bisa dikendalikan, ini dari mana mas? Kalau emosi tidak bisa dikendalikan, itu terkadang nafsu itu dalam penglihatan saya itu api di dalam dada. Api. Ketika api itu menyala, namun jiwa kita tidak bisa mengontrol, maka dia akan membesar. Emosi. Iya, emosi masnya makanya tidak bisa dikontrol. Karena masnya tidak mampu mengendalikan api itu, emosi itu. Jadi dia lepas kendali. Dan api itu mungkin kalau lepas kendali dia sangat berbahaya, bisa menguasai diri kita. Tapi kalau seseorang yang mempunyai kodam atau pendamping dari mana mas bisa melihat mas? Ya, kalau dari situ itu ada dua macam. Ya. Kodam itu terkadang dia berada di luar dan terkadang dia berada di dalam. Ya. Ketika kodam itu berada di dalam tubuh seseorang, itu saya tidak bisa melihat. Namun gesekan energinya saya bisa merasakan. Tapi ketika masa bertemu dengan saya nih, kita podcast nih pertandingan ya kan, masa ada sesuatu gesekan dari saya gitu? Kalau dari masnya itu saya merasakan cuma dia di luar. Di luar ya, nggak di ruangan nggak ya? Di luar. Berarti masa memang ada sesuatu yang sangat beda setelah mengalami mati suri ya? Iya. Oke, kita kembali pas waktu masnya mati suri ya. Masnya ini kok bisa masuk ke alam Shirathul Mustaqim ya ini ya, yang melewati
jalan yang sempit, kecil ataupun besar. Itu bermacam-macam orang melewati tersebut seperti kilat menyambar, Iya. dan orang yang menaiki kambing atau sapi, dan juga ada yang pakai jubah, ada yang merangkak maupun jalan kaki. Iya. Itu kan di surat kan sudah ada masalah Shiratal Mustaqim, melewati jembatan Shiratal Mustaqim ketika suatu saat kita kan akan ke sana gitu kan. Itu berarti di bawahnya neraka ya Mas? Iya benar. Waktu itu saya melihat di bawahnya itu seperti lahar, itu seperti timah meleleh. Iya, meleleh tuh. Iya, dia Kayak api, mengalir. api jalan. Iya. Kayak sungai api gitu. Iya. Heeh. Itu yang menemani Mas juga yang mengantar ini sosoknya tampan, ini sosok persis kayak Mas sendiri gitu. Agak mirip, Agak cuma mirip, dia tinggi besar dan wajahnya sangat tampan sekali. Tidak bisa dibayangkan. Iya. Mungkin kalau di dunia tidak bisa digambar. Dan juga Mas melihat orang-orang yang tersiksa Iya. di apa itu namanya, pakai besi panas maupun yang tajam itu. Iya. Ya kan? Mas sangat ketakutan mungkin dalam arti mungkin sudah meninggal gitu ya. Iya. Saya waktu itu melihat seseorang yang sedang disiksa dan sangat ketakutan karena saya sangat kasihan dan saya juga takut bagaimana saya kalau sedang di posisi dia. Jadi saya sangat ketakutan sekali dan berdoa biar dia tidak disiksa gitu. Itu jalan Shiratal Mustaqim yang melewati jalan tersebut itu panjangnya ada batasnya Mas? Kalau waktu itu saya melihat, saya tidak melihat batasnya itu ada di mana. Cuma saya melihat itu panjang. Nggak ada batasnya, mungkin belum lihat ya. Iya, belum lihat. Saya tidak, waktu mau berjalan ke situ, saya disuruh balik. Suruh balik ya. Katanya saya belum saatnya Iya. ke situ. Berarti masa selama mati suri 3 hari ini tidak sengaja juga kan ya? Tidak sengaja juga. Dan ada lagi nih Mas, Ya. cerita mungkin bisa diceritakan ya. Monggo. Waktu itu saya, waktu agak tidak lama saya mati suri, saya berjalan di pemakaman, main-main di kuburan. Saya melihat makam itu pas di lambungnya dia kembang kempis tanahnya. Iya. Dan dia meminta tolong sama saya, tolong. Kemudian saya nanya, tapi saya nanya ke suara itu, saya memakai kata hati. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu meminta tolong? Ternyata dia di dalamnya sedang disiksa. Iya. Dan dia meminta tolong. Waktu itu saya bisa mendengar suara itu. Dia meminta tolong dan saya nanya kenapa kok bisa disiksa dan kenapa bisa meminta tolong kayak gitu. Dia merintih sih. Kemudian dia berkata sama saya, ternyata dia waktu hidup sering pipis ya, kencing. Itu kencingnya belum selesai, dia sudah berhenti dan tidak membersihkannya, itu tidak bersih. Cuma hal sepele seperti itu dia bisa disiksa. Ternyata Cuma sepele itu iya. Ngeri Mas. Ternyata di tubuhnya itu masih terdapat najis. Ada lagi Mas yang lain itu Mas? Selain Kuburan itu, kuburan yang lain itu? Kuburan yang lain mungkin saya tidak mendengarkan, cuma kuburan itu. Cuma satu itu? Iya. Kemudian saya waktu itu mengambil pelapahnya, daun kelapa. Saya kasih
doa, kemudian saya tancapkan ke kuburan itu. Oh, Kemudian dia berhenti meminta tolong dan berhenti kembang nipis. berarti Saya tancapkan, saya Heeh. meminta sama Tuhan biar dia sementara diringankan siksaan. berarti orang-orang yang ziarah mengirim doa ini memang sangat penting ya Mas ya? Iya benar, Iya, untuk iya, meringankan seseorang yang disiksa di alam kubur ya. iya, Luar biasa sekali, mati sore masuk ke alam barzah ya. iya, Melewati jembatan Siratal Mustaqim banyak orang disiksa. Coba bayangin. Nak. Berarti masa ini melihat jalannya ini bisa sempit dan juga bisa lebar. Kalau sempit ini sangat tajam gitu ya. iya, Tergantung keimanan kita di alam dunia. iya. Tergantung Heeh. bagaimana amal baik kita Amal. dan keimanan kita waktu kita hidup di dunia. Iya ya. Tapi kok anehnya ibunya Mas ini nggak tahu ya kalau Mas ini tidur selama 3 hari bisa dibilang mati suri gitu. Iya, saya pun juga bingung. Bingung. Tapi Kenapa si kok ibunya nggak tahu blas tuh. nggak tahu benar? Dia nggak melihat saya tidur. Nggak melihat Mas tidur gitu. Iya, padahal saya tidur di kamar itu. Tapi ibu saya tidak melihat. Secara logis kan kalau anaknya nggak keluar dari kamar nih kan pasti dicari sih Mas. Iya benar. Dan Mas nggak dicari selama 3 hari nih. Waktu selama 3 hari itu ibu saya nyari saya. Cuma bagaimana lagi orang anaknya tidak ditemukan kan, dia tetap cuma bisa pasrah dan ternyata sebenarnya saya lagi tidur di situ. Terus ketika Mas sadar nih, ini kaget gak Mas? Waktu saya baru sadar, saya sangat kaget sekali. Tetapi di sisi lain saya sangat bersyukur sekali. Saya diberi kesempatan hidup Hidup. lagi dan saya bisa tahu bahwa nanti di sana itu keimanan kita yang akan menyelamatkan kita dan amal baik kita yang akan menerangi jalan kita. Itu berarti sangat tragis ya siksaannya Mas ya. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, berarti sampai sekarang masih merasakan hal yang berbeda dalam kehidupan Mas ya. iya benar. Sampai sekarang. Tapi kalau masa menyembuhkan orang-orang yang sakit kena dampak dari makhluk gaib atau makhluk astral, Mas bisa menyembuhkan itu. Iya benar. Pernah Mas? Insya Allah kalau menyembuhkan saya bisa. Cuma kalau orang itu tidak minta tolong, tidak saya tolong. Tapi pernah? Waktu itu saya pernah. Waktu itu teman kakak saya terkena santet. Di tubuhnya dia memiliki koreng yang sangat banyak sekali. Koreng itu dalam arti nyata apa gaibnya Mas? Nyata. Nyata, koreng full. Iya, di tubuh ini Iya. raganya dia. Dan dia seperti orang gila dan cuma duduk. Orangnya cuma duduk dan bengong. Saya mengingat waktu dulu dia pernah main ke rumah saya dan menggendong saya. Saya melihat dia seperti itu, saya sangat kasihan. Kemudian saya coba bilang sama orang tuanya, saya nyoba mau menyembuhkan dia. Karena saya sangat kasihan sama dia. Iya. Mengingat waktu kecil saya pernah digendong sama dia. Pernah diajak main. Kemudian saya sembuhkan. Ternyata di dalam perutnya itu terdapat kotoran comberan dan terdapat jarum juga. Kemudian terdapat energi untuk menyakiti raga diri. Dan saya melihat kenapa dia cuma duduk dan tidak bisa bergerak. Ternyata di dalam tubuh manusia terdapat, dia bisa dilihat oleh orang yang bisa melihat hal itu. Dia tangannya itu diputar.
Jadi dayanya itu tidak bisa keluar. Ya. Dia lumpuh. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Jadi dia diputar. Jadi kekuatan dayanya tidak mengalir ke sini. Dia cuma macet di putaran itu. Kemudian otak besarnya, kalau orang yang bisa melihat itu, terdapat cahaya yang memancar ke atas. Jadi otak besarnya itu diputar, dibalikan. Makanya dia menjadi gila. Kemudian saya kembalikan, dan saya melihat pikirannya pun dia ditutup. Kemudian saya membuka pikirannya sedikit, dan saya memberitahu sama orang itu, sering mandi agar tubuhnya cepat membaik. Karena semuanya sudah dibersihkan. Ya. Itu cuma penyembuhan raganya saja. Jadi ternyata dia nurut sama saya. Kemudian dia melakukannya dan akhirnya sembuh. Waktu sembuh, dan sekarang orangnya dia masih hidup. Orangnya masih hidup sampai sekarang dan sudah seperti biasanya. Tubuhnya pun sudah sehat dan kekal. Dan normal ya. Oke ya. Berarti untuk masa pas waktu mengalami mati suri nggak dikemasi masa, Benar. nggak dikuburkan di alam kubur itu nggak masa. Iya. Berarti cuma nggak sadar, keluarga juga nggak tahu juga ya. Iya. Tapi yang dialami masa sendiri memang benar sudah masuk ke alam barzakh, melihat orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan melihat orang yang disiksa gitu. Iya. Tapi melihat ada yang nyiksa itu sosoknya kayak apa mas? Waktu itu saya melihat yang menyiksa. Dia sosoknya sangat menyeramkan. Dia memberikan wajah. Sebenarnya saya tahu dia seorang malaikat. Oh, malaikat ya? Iya, cuma dia memberikan wajah ke seseorang yang disiksa itu. Mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Sampai orang itu sangat. Memang nyata ya mas ya? Iya. Ternyata yang diartikan di surat-surat Al-Quran ini ternyata memang ada, bener mas ya? Iya. Oke, pada cukup ya mas ya? Iya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Wawan. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi yang namanya kehidupan di alam dunia pasti akan mengalami kematian. Dan semoga kalian dimanapun kalian berada, semoga kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melakukan perbuatan sebaik-baiknya ya Mas, agar kita selalu kuat dalam keimanan kita dan amal baik, amal soleh kita selalu diterima sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke Mas Wawan, kita sudah panjang lebar nih bercerita apa yang pelajaran kita petik. Masnya selama mati suri dan melihat alam barzakh. Monggo Mas, pelajaran apa yang kita petik? Pelajaran yang didapat selama saya mati suri itu, kita manusia hidup selalu berbuat baik dan selalu berusaha menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amal baik kita kelak akan menerangi jalan kita, dan keimanan kita kepada Allah akan menyelamatkan kita di sana. Dan juga selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan. Selalu berusaha menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik. Cukup Mas. Ya. Oke guys, babnya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak cerita mistis yang diambil kisah nyata. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan nyampe sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.